Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena pagi hari ini Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita masih diberi oleh Allah Ta'ala nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, nikmat kesejahteraan, dan nikmat-nikmat yang lain. Sehingga dengan nikmat ini, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir pada kajian Ahad pagi kuliah subuh Al-Manar ini, dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mengambil istifadah, mengambil manfaat dari majelis yang kita hadiri pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada kajian kita pagi hari ini yang akan kita bicarakan adalah kita berupaya menjadi pribadi-pribadi yang menggembirakan, orang mukmin yang menggembirakan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, saya awali dengan salah sebuah hadis bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan beberapa sahabat, sedang duduk-duduk bersama dengan beberapa sahabat. Ketika itu ada seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah begini, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal?" Wahai Rasulullah, orang Islam yang paling utama itu yang seperti apa? Jadi sahabat ini bertanya dengan pertanyaan yang simpel saja, ringan-ringan saja. Wahai Rasulullah, ayyul islami afdal? Orang Islam yang paling utama itu yang seperti apa? Orang Islam yang paling utama itu yang bagaimana? Ibu bapak rahimakumullah, ketika sahabat tadi bertanya kepada Nabi,
Dengan pertanyaan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawabnya, sehingga suasana menjadi agak hening sedikit. Tetapi selang beberapa lama Nabi kemudian menjelaskan, orang mukmin, orang Islam yang paling utama itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang paling utama itu adalah orang Islam yang ketika ia tinggal di suatu tempat, dimanapun, kapanpun, salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim yang ada di kanan kirinya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Rasulullah SAW memberikan jawaban dengan menurut saya kalimatnya sangat sejuk, seperti sejuknya pagi hari ini ya. Kebetulan bukannya sejuk nih, dingin. Rasulullah ketika ditanya, "Hai Rasulullah, orang Islam yang paling utama itu yang seperti apa? Orang Islam yang paling utama itu yang bagaimana?" Ketika itu beliau mengatakan, orang Islam yang paling utama itu adalah orang Islam di mana ketika ia tinggal di suatu tempat, orang Islam yang lain, orang-orang mukmin yang ada di kanan kirinya selamat dari gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Seorang muslim yang mampu mengendalikan lisannya dan mengendalikan tangannya serta anggota badannya. Seorang muslim yang ketika ia akan berbicara, maka ia tawakuf, berhenti terlebih dahulu untuk kemudian berpikir akan apa yang ia bicarakan. Ketika yang akan ia katakan itu sesuatu yang bermanfaat, maka ia pun kemudian dengan memohon ridha Allah Ta'ala, ia ucapkan apa yang ingin ia ucapkan. Tetapi ketika apa yang akan ia ucapkan itu ternyata ada madharat, barangkali menyakiti orang lain, barangkali telinga orang lain merasa panas mendengarnya, hati terasa panas juga mendengarnya, maka kemudian tidak jadi mengucapkannya. Seorang mukmin yang tidak menimpakan kerugian bagi mukmin yang lain, baik diakibatkan oleh lisannya maupun oleh tangannya. Orang muslim yang tidak mengganggu ketenangan orang lain, orang muslim yang tidak mengancam keselamatan orang lain, seorang muslim yang tidak pernah merobohkan, melecehkan kehormatan orang lain, seorang muslim di mana ketika ia berada, kalimat yang diucapkannya selalu terasa menyejukkan, menenteramkan, dan apapun yang ia lakukan tidak menjadikan orang mukmin atau mukmin yang lain merasa terzalimi. Kata Rasulullah, pribadi-pribadi yang seperti inilah yang menjadikan jika dia seorang muslim, maka dia akan menjadi muslim yang terbaik, muslim yang paling utama. Seorang muslim di mana muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Dengan sabda Nabi ini, ibu bapak sekalian rahimakumullah, kita harus berupaya untuk selalu mengendalikan dan berpikir terlebih dahulu ketika kita akan berucap ataupun kita akan berbuat. Kita akan mengucapkan apapun perlu difikirkan terlebih dahulu. Ketika kita akan berbuat apapun perlu difikirkan terlebih dahulu.
Karena ketika ada seseorang, siapapun dia, tidak ada bedanya apakah rakyat biasa ataukah dia seorang pejabat, apakah dia seorang mubaligh atau dia seorang ustadz barangkali, seorang kiai barangkali, ketika ia tidak bisa mengendalikan lisannya ataupun mengendalikan tindakan-tindakannya, sehingga muslim yang lain merasa terganggu, tercabik ketenangannya, hilang kehormatannya, maka ketika itu siapapun dia tidak menjadi mukmin yang terbaik menurut kriteria Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita mendapati ada seseorang wis sing penting pokoknya ngomong, salah rembug keri, ini sing penting bras-bres. Bukan demikian. Mukmin yang baik itu seorang mukmin ketika ia tinggal di suatu tempat, mukmin yang lain aman dari gangguan lisannya maupun gangguan tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, ketika ada seorang mukmin seperti ini, ya, ketika ada seorang mukmin dia bisa mengendalikan lisannya, bisa mengendalikan perbuatannya, tangannya, anggota badannya, maka keutamaannya akan semakin tinggi, kedudukannya akan semakin tinggi manakala ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika ada seseorang dia bisa menahan lisannya, mengendalikan lisannya, mengendalikan perbuatannya, maka ini akan semakin lebih tinggi kedudukannya, akan menjadi semakin baik. Kapan? Ketika ia bisa bermanfaat bagi orang lain. Semakin banyak manfaat yang ia berikan pada orang lain, maka semakin tinggi kedudukan orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemanfaatan apapun sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi masing-masing di antara manusia. Ibu bapak rahimakumullah, tentu setiap kita ini sebenarnya punya peluang dan punya potensi untuk memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Di zaman sahabat, para sahabat yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup dijadikan panutan bagi kita semuanya. Ada orang-orang di antara mereka yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kadang melalui hartanya. Ada sosok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kekayaannya luar biasa, sampai sekarang masih ada. Bahkan harta beliau sampai sekarang masih ada dan dinikmati oleh kaum muslimin. Beliau meninggal 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini harta beliau masih ada berupa sebuah hotel di Madinah, ya, hotel 15 lantai. Kemudian hasil dari hotel itu dalam 1 tahun kisarannya konon tidak kurang kalau dirupiahkan dari 500 miliar. Uangnya sebagian tetap disimpan atas nama rekening beliau. Kemudian hasil sebagiannya dinikmati oleh kaum muslimin, sementara yang punya sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Hotelnya masih meger-meger begitu. Ada orang-orang yang bisa memberi manfaat pada orang lain melalui gagasan-gagasannya, ide-idenya yang cemerlang, orang yang solutif, ya. Ya, solutif bukan hanya yang di TikTok, Bu siapa tuh dulu itu yang ramai itu, ya. Ya, Bu siapa Pak? Bu Tejo. Jadi ada seseorang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dengan apa? Dengan ide-idenya, dengan pikirannya,
Sehingga dengan pikiran, dengan ide-ide gagasannya ia sampaikan kepada orang lain dan menjadi solusi dari permasalahan yang ada di tengah masyarakat ketika itu. Misalnya ada orang-orang yang bisa memberi manfaat tidak dengan hartanya, wong ranti popo begitu, tidak juga dengan ide-idenya karena minal jahilin, wong bodoh itu, tetapi ia bisa memberi manfaat dengan apa? Dengan tenaganya. Nek kerja bakti ngerampungi misalnya. Artinya ibu bapak sekalian, setiap manusia, setiap di antara kita, ini kita punya peluang, punya potensi untuk apa? Memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah siapa di antara mereka yang paling banyak manfaat mereka bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Baik manfaat dengan hartanya, manfaat dengan tenaganya, manfaat dengan memberi manfaat dengan ide-idenya, dengan pikirannya. Semakin banyak kemanfaatan yang diberikan seseorang kepada orang lain, maka akan semakin baik, semakin tinggi derajat seseorang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, tipe manusia ketika memberikan manfaat kepada orang lain itu dengan tipe yang beraneka ragam. Ada seseorang, ada manusia itu yang tipenya seperti pondasi bangunan. Pondasi bangunan. Pondasi niku teng ngisor apa teng dhuwur? Di bawah. Kelihatan apa mboten? Tidak kelihatan. Pondasi itu ada di bawah, menopang bangunan. Ada yang lantai 2, ada yang lantai 3. Kita bayangkan saja, ya, gedung atau Masjid Al-Manar ini sekarang yang duduk di lantai 2 ini berapa banyaknya? Betul usah dihitung, misalnya sekian banyak. Kemudian ada di atas bangunan, bangunannya ada di atas pondasi, dan pondasinya tidak pernah kelihatan. Ibu bapak, kalau ada orang lewat melihat bangunan ini, yang dilihat apanya? Atasnya. Wah, bangunannya apik. Saya belum pernah ada orang lihat bangunan sing di alam kok pondasi nih, ndak ada. Padahal pondasi itu bukan hanya setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik selalu memberikan manfaat kepada orang lain, tetapi ia rela legowo, ora ono sing ngalem, tetapi terus memberikan manfaat. Coba saja bangunan Masjid Al-Manar ini kok kemudian misalnya pondasi ini iso dulan-dulan, ya, 2 hari saja sudah bangunannya roboh. Ya, ini tipe-tipe manusia. Jadi ada orang-orang itu yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak ingin tampak. Yang penting saya berbuat, memberikan manfaat, orang lain melihat yang aku lakukan atau tidak melihat. Kalau di tempat saya mengatakan jidor, itu. Pokoknya saya berbuat dan akan memberikan manfaat. Ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, rapopo. Yang penting saya memberikan manfaat. Ini ada tipe yang pertama. Ada juga orang-orang itu yang ketika memberikan manfaat, ya, kepada sesama, kepada orang lain, itu hampir di seluruh kehidupannya. Dari ketika ia balik sampai dia meninggal dunia, adanya hanya memberi manfaat terus kepada orang lain dan tidak berhenti. Diibaratkan seperti apa? Seperti pohon pisang.
Ibu bapak, pohon pisang itu ya nanti bisa dicoba, tapi jangan dicoba ya. Pohon pisang itu kalau belum keluar pisangnya, kemudian kita dibabat, apa yang terjadi? Tukul lagi, tumbuh lagi. Ibu bapak misalnya punya pohon pisang di belakang rumah, kemudian mau mencoba karena baru beli pisau yang tajam, jelas tak cobanya, landep. Besok 2 hari berikutnya bagian tengah dari pohon pisang itu sudah tumbuh lagi. Ketika sudah besar, kemudian dipencelas lagi akan tumbuh lagi, dipencelas lagi, tumbuh lagi, dan itu akan terjadi berulang-ulang. Dan pisang itu hanya akan mati kapan? Ketika sudah mengeluarkan buahnya. Nek empun metu gedange itu mbok dinengke wae pripun? Mati dhewe. Tetapi ketika dia belum mengeluarkan buahnya, pantang baginya untuk hilang sebelum dikenang. Sebelum keluar buahnya, maka dia akan terus tumbuh dan selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Maka kalau kita tidak bisa jadi seperti pondasi, jadilah seperti pohon pisang, selalu memberikan manfaat. Ada juga tipe orang itu yang seperti apa? Seperti daun pepaya, ya, daun pepaya, daun kates atau godong gandul di tempat saya. Yang namanya daun pepaya niku rasanya pripun? Pahit. Ndak ada pohon pepaya kok daunnya manis. Kalau ada pohon pepaya kok daunnya manis, itu pohonnya kongslet. Jadi akan selalu pahit, ya. Tetapi apa? Meskipun daunnya itu pahit, maka buahnya akan selalu manis. Rela menanggung pahit selama yang ditanggungnya tetap berbuah manis. Ya, kecuali kalau kebalik, kalau ada daun pepaya kok manis, itu nanti pepayanya mungkin bisa pahit. Ya. Jadi begini filosofinya, ada seseorang yang dia mau untuk menanggung derita asal orang lain bahagia. Ada, meskipun tidak banyak. Ibu bapak, zaman Rasulullah SAW itu suatu saat di malam hari beliau kedatangan tamu. Dan pada waktu itu ya di Jazirah Arab itu kebiasaan kalau ada orang bertamu di waktu malam, kesimpulannya satu, ngeleh. Kalau ada orang malam-malam kok bertamu, itu biasanya lapar, golek pangan. Tapi itu tidak boleh kita sangkakan di tempat kita. Malam-malam ada orang ketok-ketok tamu, monggo ngeleh sampean. Wah, bisa gelut nanti. Jadi malam hari ada seseorang bertamu ke rumah Rasulullah. Maka ketika sudah bertamu, Rasulullah pun kemudian menemui Aisyah, bertanya, wahai Aisyah, apakah malam hari ini kita masih punya makanan? Di luar ada tamu, kasihan. Kita jamu mereka, kita jamu dia, kita sugoto begitu. Ketika itu Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, malam ini kita sudah tidak punya makanan. Ya, tidak punya makanan, sedikit pun tidak ada. Tidak ada Aisyah, tidak ada. Maka Nabi pun kemudian nyelingker menemui beberapa sahabat. Dan Nabi mengatakan, di rumahku ada tamu, saya ingin menjamunya, tapi tidak punya makanan. Adakah di antara kalian yang mau untuk menjamu tamu saya? Ketika itu para sahabat yang disifati akhrasun nasi fil khair, orang-orang yang paling rakus akan kebaikan, mendengar Nabi mengatakan, adakah di antara kalian yang ingin menjamu tamu saya? Ada seorang sahabat langsung ngacung, saya ya Rasulullah, kulo. Dia tidak berpikir di rumah masih ada makanan atau tidak. Dia melihat peluang untuk
memberikan manfaat kepada orang lain. Tamu pun dibawa pulang. Sampai masuk rumah, dia pun nemoni istrinya. Wah istriku, di luar ada tamu, dan itu tamunya Rasulullah. Rasulullah ingin menjamunya, tapi sedang tidak punya apa-apa. Maka tamu itu saya bawa ke sini dengan harapan kita bisa menjamunya, supaya malam ini dia bisa tidur dengan nyenyak. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, malam ini kita sudah tidak punya makanan, kecuali hanya 1 piring nasi jatah untuk anak kita kalau nanti dia bangun. Itu kalau ibu-ibu seperti itu kedatangan tamu, kita pripun. Bapaknya mengatakan, sudah, makanan itu kita kasihkan tamunya saja. Kalau nanti anak kita bangun, kita nina bubukkan di napa? Di neng menturu. Wes pokoknya makanannya kasihkan tamu. Ya, waktu itu istrinya langsung setuju dan tidak ada perdebatan antara suami dan istri, apalagi pertengkaran, nopo malih pertempuran, tidak ada. Jadi tidak kemudian gelut dewi. Akhirnya kemudian apa? Makanan itu pun kemudian diberikan kepada tamu yang ada di luar. Kalau di riwayat yang lain itu ada tambahan, dan ketika dibawa keluar ternyata apa? Tamunya tidak mau makan, kecuali yang punya rumah juga ikut makan. Padahal nasinya sudah diberikan. Monggo dipundhar ingkang seketso, monggo. Ya, tamunya mengatakan, wah niki nek kula mangan dhewe mboten enak. Nggo sareng-sareng mriku jenengan mlebet mendhet piring jeguk dhewe. Ya, saya hanya membayangkan saja. Mungkin dia masuk kalau sekarang karo kukur-kukur sirah. Sampai di dalam kemudian dia mengatakan pada istrinya, di luar tamu tidak mau makan kalau aku tidak ikut makan. Kata istrinya, ya sudah kamu keluar, lampunya bawa masuk, sentirnya go mlebu. Terus gimana? Ambil saja. Dia pun keluar, lampunya dibawa masuk. Kata istrinya tidak kalah cerdasnya. Kata istrinya, sudah kamu keluar, tangan kanan bawa lampu sentir, tangan kiri nanti bawa piring kosong, jangan dinampakkan. Terus kalau nanti sudah sampai di dekat tamu itu, nanti lampunya digoyang-goyang supaya mati. Terus ya sudah kamu tahu. Suaminya keluar sambil berpikir, muga-muga sukses. Barangkali saya bayangkan begitu. Sampai di luar kemudian apa? Dia mendekat ke tamu, lampunya digoyang-goyang lalu mati. Dan dia minta maaf karena lampunya mati. Lalu mempersilahkan, ya mari silakan dimakan, kita bareng-bareng. Mboten ngapusi, silakan dimakan, kita bareng-bareng. Tamunya tewal-tewel makan lahap nganti barangkali kolegian. Ya, yang punya rumah kelutak-kelutak bawa piring kosong, ya, telolak-telolek piringnya kosong. Sampai akhirnya tamu itu pun kemudian ya makan dengan lahap dan kemudian kenyang. Besok pagi harinya laki-laki ini pun membawa tamu ini menghadap kepada Rasulullah untuk dikembalikan dan melapor bahwa tamunya sudah diparingi sugoto. Ketika itu Nabi sudah nampak dari jauh, dan dari jauh Nabi melihat laki-laki ini dengan tersenyum simpul, sehingga laki-laki ini merasa deg-degan. Waduh, gegek Kanjeng Nabi tahu dengan wahyu kalau tadi malam saya kelotak-kelotek nggawa piring kosong. Malu saya. Dia pun kemudian mendekati Nabi. Ketika Nabi sudah berpapasan dengan laki-laki itu, apa kata Nabi? Allah Ta'ala heran, takjub dengan apa yang dilakukan oleh kamu beserta istrimu tadi malam. Allah heran itu apa? Allah gumun, Allah heran dengan apa yang dilakukan oleh kamu dan istrimu tadi malam, hingga Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Hasr,
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada orang-orang itu yang mau untuk mementingkan orang lain meskipun dia dalam keadaan butuh. Itu namanya ithar, mementingkan orang lain meskipun dia dalam keadaan butuh. Filosofi godhong napa wau? Gandul. Pahit rapopo asal gandule legi dan seterusnya. Ibu bapak, ini level yang kedua. Mukmin yang paling utama itu seorang mukmin yang pertama ketika mukmin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Levelnya akan semakin tinggi manakala apa? Manakala ia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bukan hanya orang lain selamat dari lisannya, gangguan lisan dan tangannya, tetapi dia bisa memberi manfaat bagi mukmin yang lain. Semakin banyak manfaat yang ia berikan, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemanfaatan atau kedudukan orang ini akan semakin tinggi lagi, akan semakin meningkat. Kapan? Ketika ia bisa menghadirkan kegembiraan bagi mukmin yang lain, menjadi pribadi yang menggembirakan. Nek ketemu wong sing ditemoni niku rasane seneng, mboten marakake senep, menjadi pribadi yang menggembirakan. Ibu bapak rahimakumullah, ada salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan, inna ahabbal a'mali ilallahi ba'dal faraidi idkhalus sururi alal muslimi. Sesungguhnya di antara amal yang dilakukan oleh manusia, di antara amal-amal itu ada amal yang sangat dicintai oleh Allah setelah semua yang wajib-wajib itu beres. Artinya begini, ketika semua perkara yang wajib itu sudah beres semuanya, sholat wajibnya tidak masalah, puasa Ramadannya tidak masalah, kewajiban zakatnya tidak masalah. Ketika perkara-perkara yang wajib itu sudah beres semuanya, maka ada di antara amal-amal selain yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Apa? Nabi mengatakan idkhalus sururi alal muslimi, memasukkan kegembiraan bagi muslim yang lain, menjadi pribadi yang menggembirakan, menjadi muslim yang nyenengake, yang menggembirakan, yang membahagiakan. Ternyata melakukan suatu amal yang tidak menyimpang syariat tentunya, ketika itu bisa menghadirkan kegembiraan bagi mukmin yang lain, menjadikan orang ini menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah, ada seorang sufi yang bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau ketika membaca hadis Nabi ini, bahwa ada amal yang sangat dicintai oleh Allah setelah beresnya semua yang fardu, yaitu menghadirkan kegembiraan bagi mukmin yang lain. Beliau ketika membaca sabda Nabi ini, beliau mengatakan, berikan 3 hal kepada orang lain, karena 3 hal ini hakikatnya adalah milik mereka, hak mereka, dan itu bukan hak kamu. Berikan 3 hal kepada orang lain, 3 hal ini sebenarnya hak mereka, bukan hak kamu. Yang pertama, beliau mengatakan,
Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada orang lain, lakukan. Berikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Tetapi kalau kamu memang terpaksa tidak bisa melakukan, minimal kamu jangan membahayakannya. Itu yang pertama. Berikan manfaat pada orang lain. Tapi kalau kamu terpaksa memang tidak bisa melakukannya, maka minimal kamu jangan membahayakannya. Itu pertama. Yang kedua, beliau mengatakan, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang menggembirakannya, lakukan. Ada orang sakit, dimotivasi sehingga dia merasa bergembira, berlapang dada. Kalau kamu bisa menggembirakan, menghadirkan kegembiraan bagi momen yang lain, kalau kamu bisa melakukannya, lakukan. Tetapi kalau kamu tidak bisa melakukan, minimal kamu jangan menyusahkannya. Gembirakan orang lain kalau kamu bisa. Tapi kalau kamu tidak bisa, minimal kamu jangan menyusahkannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau mengatakan, kalau kamu berjumpa dengan teman kamu, dengan sahabat kamu, pujilah dia pada apa yang ada pada dirinya. Bisa memuji pakaiannya yang bagus misalnya, bisa memuji badannya yang kekar dan jarang sakit misalnya, bisa memuji sandalnya. Ya kita tuh bisa memuji apapun. Mbok sandal jepit empun do enten tatune driji ireng-ireng itu bisa dipuji. Dengan apa? Masya Allah, sandal ngon sampean kok awete uran jamak wis pirang tahun kuwi ya. Para teman kita itu saking diwet-wet mergo men ngirit. Tapi kita bisa memujinya, apapun bisa dipuji. Maka beliau mengatakan apa? Kalau kamu bertemu dengan teman kamu, pujilah dia, pakai dalem. Nah gitu. Kalau kamu memang tidak bisa memujinya, minimal kamu jangan mencelanya. Ibu bapak, saya berusaha belajar dengan teman saya. Saya punya teman, ya beliau dulu kuliah di UIN Madinah. Orangnya luar biasa, luar biasa. Kalau bertemu itu nyenengake. Lihat orang itu sudah anyes, sudah nyenengke. Tutur katanya halus, pribadinya teduh. Yang hebat itu selalu punya peluang untuk ngalem. Ya, ini orang Jawa Timur. Suatu ketika pernah silaturahim ke rumah saya. Begitu turun dari mobil melihat, langsung begini, Ustaz Agus, wah udaranya seger. Belum wis ngalem itu. Masuk rumah. Kemudian dia melihat pintu dan lihat kusen rumah saya. Ya enggak bagus-bagus amat. Diketok-ketok begini. Masya Allah, antum punya pintu bagus sekali ini. Jati ini ya, itu. Bagus sekali ini, buat di mana? Hanya untuk ngalem. Masuk rumah. Begitu masuk dia duduk, ya, milih kursi yang buatan tetangga agak jauh. Begitu duduk plek begini, ini kursi ini enggak di pabrik ya, enggak. Siapa yang buat ini? Enak sekali. Pas ini pas, ngalem lagi. Jadi anak neming ngalem. Habis itu kemudian istri saya gorengke lenteng pojok. Itu. Ketika sudah digorengke kayak di meja, tanya apa itu? Ini lenteng start namanya, pokoknya jangan tanya kalau belum merasakan. Dia ambil celemut, dimakan, kremes. Sesaat dia berhenti, dia tanya, apa namanya? Lenteng. Kremes lagi. Saya ambil lagi. Dia bilang, Ustaz Agus, saya jangan disalahkan kalau lenteng ini habis. Belum pernah saya ngerasakan seenak ini, ngalem lagi. Tehnya keluar, itu saya ingat itu tehnya teh Pasar Pampang, bukan teh pabrikan. Ya, daerah Wonoroto sana itu kan ada yang sering buat teh hijau itu, tehnya dikeluarkan, gawe tehnya sepet, ya, dan ndak merah tapi hijau. Begitu diminum, plek, lihat lagi, Ustaz, teh apa ini?
saya belum pernah merasakan yang hampir sama saya naik kereta Argo Wilis ini, kata dia itu. Ini tehnya kayak teh yang ada di kereta api Argo Wilis dan gulanya batu. Ini enak kali ini. Teh apa ini? Oh, itu teh pasar, teh murah. Ada enggak kalau beli? Enggak ada, pas saya tutup, saya bilang begitu. Tapi dia ngalem lagi. Jadi Masya Allah, ngalem. Lalu kemudian tiba saatnya makan. Orang Jawa itu nek ketemu nek durung kon niliin jero kan belum afdol. Ya. Saat makan dulu. Wah, saya udah jajan ini, udah makan dulu. Ndak boleh keluar sebelum makan. Saya kenyang ini. Saya sampaikan bahwa tamu al-dhaif, tamu itu di tangan orang yang ditamoni kal mayit fi yadil ghasil. Seperti mayat di tangan orang yang memandikannya, kudu nganut. Ya. Dia bilang, ya, itu. Masuk, kemudian begitu masuk sambil jalan saya sampaikan, kolo-kolo rasan berasnya orang Tembara. Begitu kemudian ambil nasi, ya, kemudian ditanduki, baru jatuh itu sudah langsung, ini beras apa ini? Ya beras ini, ambil. Ini tanaman sendiri, bukan saya yang nanam, itu yang taman kakak itu. Saya dapat panen saja, tak parok. Enak kali, ini pakai organik ya, ngalem lagi. Jadi anak nemeng ngalem, sosok yang menggembirakan. Maka beliau Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan, berikan 3 hal pada orang lain. 3 hal ini hak mereka, bukan hak kamu. Pertama, kamu berikan manfaat kepadanya. Kalau tidak bisa, kamu jangan membahayakannya. Yang kedua, gembirakan mereka. Kalau kamu tidak bisa, minimal kamu jangan menyusahkannya. Yang ketiga, kamu puji dia, kamu alem dia. Kalau toh itu tidak bisa, minimal kamu jangan mencelanya. Ibu bapak rahimakumullah, ternyata memberikan atau menghadirkan kegembiraan bagi orang lain ini ada nilai yang khusus, ada pahala tersendiri yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka. Pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang ini dari jilatan atau sentuhan api neraka. Dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, suatu ketika Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat beliau mengatakan, wahai sahabatku sekalian, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Aku tunjukkan kepada kalian di antara orang-orang yang akan terjaga dari panasnya api neraka. Maukah aku tunjukkan kepada kalian di antara orang-orang yang insya Allah mereka akan terjaga dari panasnya api neraka? Para sahabat pun kemudian mengatakan, bala ya Rasulullah, iya, nggih, purun napa niku, apa itu? Qala, Nabi mengatakan, mereka itu adalah kullu hayyinin layyinin qaribin wasahlin. Mereka itu adalah para hayyin, para layyin, para qorib, dan para sahlin. Siapa mereka? Hayyin. Hayyin ini adalah orang yang pribadinya tenang, pribadinya teduh, tenang, santai, tidak gerusa-gerusu, mboten kodot, prisa kodot. Kodot niku kudunan, ya, tidak mudah marah, ya, mboten gerusa-gerusu, tidak mudah marah, pribadinya tenang, pribadinya teduh. Ini hayyin. Orang yang seperti ini, kalau kita punya teman yang seperti ini tentu akan membahagiakan, menggembirakan. Dan lain ini orang-orang yang tutur katanya baik. Kalau dia berbicara, pembicaraannya itu menenteramkan, menyejukkan, tidak suka mengvonis-vonis orang lain, tidak pernah mengklaim bahwa surga milik dirinya sendiri,
Tapi kalau dia berbicara, bicaranya teduh, bicaranya menyejukkan, menenteramkan, tutur katanya baik, mudah difahami, mudah dimengerti, menenteramkan, menyejukkan. Ini lain. Kemudian Qorib itu orang yang mudah akrab, orang yang mudah untuk diajak berteman, tidak elitis, ya. Tidak menganggap dirinya ini orang yang elit, tidak menginginkan, tidak pernah ingin disanjung bagi orang lain, tetapi pribadinya mudah untuk diajak berteman, orang yang mudah akrab. Ini Qorib. Dan Sahlin ini orang-orang yang suka memudahkan urusan ketika ada orang lain berurusan dengannya. Orientasinya itu adalah ingin mempermudah urusan. Ketika ada orang yang berurusan dengannya, selalu punya satu keinginan, kalau masih bisa dipermudah. Kenapa lanjutannya? Kenapa dipersulit? Bukan dibalik. Kalau dibalik pripun? Kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Men ketok porem, enggak. Tetapi punya satu prinsip, kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Orang-orang yang gemar membantu, menolong, suka memudahkan urusan orang lain. Maka orang-orang yang hayyin, layin, qorib, sahlin, orang yang pribadinya teduh, tenang, tutur katanya baik, kemudian gampang diajak kekancan, orang gaya, orang sok jaim begitu. Kemudian dia suka memudahkan urusan orang lain. Tentu kalau ada orang yang seperti ini, kita akan sangat berbahagia, kita akan sangat bergembira ketika berteman dengannya. Kegembiraan ini ada nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi yang menyenangkan, pribadi yang menggembirakan. Yang kedua, terakhir, sudah jam 7. Yang kedua, seseorang yang bisa menggembirakan orang lain, menghadirkan kebahagiaan, kegembiraan bagi orang lain, maka Allah ada kalanya memberikan balasan kontan di dunianya. Tetapi ada kalanya balasan yang Allah berikan tidak kontan di dunia, tetapi balasannya ditunda di akhirat. Ketika ada seseorang yang bisa menghadirkan kegembiraan bagi orang lain. Atau yang ketiga, Allah berikan balasan secara tunai di dunianya, tetapi Allah tetap masih menyediakan pahala nanti di akhirat. Jadi ada yang balasannya di dunia, ada yang balasannya di akhirat, ada yang balasannya di dunia diberi dan di akhirat tetap Allah kasihkan. Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, beliau mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Siapa saja, barang siapa yang mau menghilangkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, siapa yang mau untuk menghilangkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan di dunia yang dihadapi oleh orang lain, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan darinya dari kesulitan-kesulitan yang nanti ia hadapi di akhirat kelak. Ini balasannya di akhirat. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan orang lain satu saja, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan
di antara kesulitan-kesulitan nanti di akhirat. Lalu beliau mengatakan, wa man yassara ala mu'assirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain yang sedang menghadapi kesukaran, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, ya, satu urusan di antara urusan yang dihadapi, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan urusannya baik di dunianya maupun di akhiratnya. Ini seperti yang sering orang-orang zaman dahulu sampaikan, sopo wong kang gawe gampang mongko urusane bakal digawe gampang. Siapa yang suka memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusannya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari yang sebaliknya. Kenapa? Bisa saja berlaku siapa yang suka mempersulit urusan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa jika urusannya selalu mendapatkan kesulitan-kesulitan dan tidak ada jalan keluar. Sok gawe angel wong, ojo salahke yen to urusane digawe angel. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan urusannya di dunianya dan di akhirat. Lalu Nabi kemudian mengatakan, waman satara musliman, siapa yang menutupi aib, siapa yang menutupi satu aib di antara aib-aib muslim yang lain, maka Allah Ta'ala satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Kalimatnya indah. Siapa yang menutupi satu aib orang lain, maka Allah akan menutupi aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Imam Malik pernah mengatakan begini, di Madinah ini dulu di Madinah ini ada beberapa orang yang sebenarnya aibnya sangat banyak, tetapi karena dia suka menutupi aib orang lain, tidak pernah membicarakan aib orang lain, maka aib-aibnya tidak pernah dibicarakan oleh orang-orang meskipun aibnya sangat banyak. Tetapi ada di Madinah ini dulu orang-orang yang sebenarnya aibnya sedikit. Aibnya itu sebenarnya sangat sedikit, tetapi karena dia suka membicarakan aib orang lain, maka aibnya mulai dibicarakan oleh banyak orang meskipun aibnya sangat sedikit. Ini balasan yang Allah Ta'ala berikan di dunia dan akhirat. Bagi siapa? Tentunya orang-orang yang mau untuk menghilangkan kesulitan orang lain, orang-orang yang bisa menutupi aib orang lain, orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Ini orang-orang yang tentunya sangat menggembirakan bagi orang yang diberikannya. Oleh karena itulah Ibu Bapak rahimakumullah, menjadi pribadi yang menggembirakan tentunya akan menjadikan derajat seseorang di hadapan Allah akan semakin tinggi ketika dia mampu untuk menghadirkan kegembiraan atau menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ibu bapak rahimakumullah, itulah ya tiga tingkatan seorang mukmin dari sisi keutamaannya. Level pertama adalah orang mukmin yang mukmin lain selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya. Level di atasnya bukan hanya orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya, tetapi dia bisa memberi manfaat bagi orang lain. Level di atasnya lagi bukan hanya memberi manfaat,
bukan hanya orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya, tetapi dia bisa menggembirakan orang lain, menghadirkan kegembiraan, sehingga kehadirannya selalu memberikan kebahagiaan, kegembiraan bagi orang lain, sehingga setiap kali ada orang yang bertemu dengannya, hatinya selalu mengatakan, inilah pribadi-pribadi yang menggembirakan. Semoga kita termasuk pada apa yang kami sampaikan dari tadi. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, kekurangan, mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.